Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran PJJ Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan meresum materi 1 sampai 6 pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langsung saja yang pertama, yaitu resum materi 1, penggunaan perangkat lunak produktivitas bagian 1, integrasi antar aplikasi Office, yaitu Microsoft Word. Microsoft Word merupakan aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat berbagai jenis dokumen, seperti surat, makalah, buku, dan lain sebagainya. Microsoft Word memiliki menu utama yang disebut ribbon yang terdiri atas berbagai menu dan grup. Yang pertama adalah menu Home. Menu Home terdiri dari 5 grup, yaitu clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Grup ini berfungsi untuk melakukan format teks, gaya tulisan, dan editing dokumen. Yang kedua adalah menu Insert. Menu Insert digunakan untuk menyisipkan berbagai objek ke dalam dokumen seperti gambar, tabel, shape, karakter khusus, serta link ke file eksternal dan internal. Yang ketiga adalah menu Page Layout. Menu ini berfungsi untuk mengatur halaman dokumen seperti orientasi kertas, ukuran margin, kolom, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menu Referensi. Menu referensi berguna untuk menandai teks atau objek agar dapat diacu secara berurutan sesuai dengan jenis referensi yang digunakan. Kemudian menu Mailing. Menu ini memfasilitasi pengelolaan surat massal seperti menambahkan alamat penerima dan memerge dokumen. Yang selanjutnya adalah menu Review. Menu Review memiliki fungsi untuk mereview dokumen seperti tata bahasa, pembacaan silang, terjemahan, komentar, perbandingan versi, perlindungan dokumen, hingga penghapusan dan penambahan tautan. Yang terakhir adalah menu View. Menu View berisi perintah untuk berfungsi sebagai atau untuk melihat dokumen dalam berbagai tampilan layar. Dan kesimpulan materi 1 di sini adalah pada materi ini menjelaskan berbagai menu dan fungsinya yang terdapat pada aplikasi pengelolaan kata, yaitu Microsoft Word, yang digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen secara lebih mudah dan terstruktur. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu resum materi kedua, penggunaan perangkat lunak produktivitas bagian 2, integrasi antar aplikasi Office, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program dari Microsoft Office yang mempunyai fungsi pengelolaan data berupa perhitungan atau grafik. Di sini kelebihan Microsoft Excel adalah mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set. Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengelolaan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Tapi di sini juga ada kekurangan Microsoft Excel. Software pengelola angka ini berbayar atau tidak gratis. Kita memerlukan registrasi supaya aplikasi ini bisa menjadi pro atau full version. Yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak memori RAM atau Random Access Memory dan prosesor yang besar atau CPU-nya. Di sini cara mengaktifkan Microsoft Excel, namun dengan catatan Microsoft Excel ini udah terinstall di laptop atau PC kita. Yang pertama, mengaktifkan Microsoft Excel-nya dengan cara klik 2 kali ikon Microsoft Excel. Yang kedua, kita cari di menu Start, kemudian alat program, aksesoris, Microsoft Office, kemudian kita cari ikon Microsoft Office Excel. Yang selanjutnya adalah operator dalam Microsoft Excel. Yang pertama, aritmatika.
yaitu digunakan untuk operasi dasar matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Yang kedua adalah perbandingan. Kedua, nilai dibandingkan dengan menggunakan operator berikut. Hasilnya akan atau nilai logika true atau false. Ini maksudnya di sini adalah perbandingan, kita bisa gunakan fungsi if. Yang selanjutnya adalah rumus dasar matematika Microsoft Excel. Yang pertama adalah fungsi sum. Sum adalah fungsi untuk mencari jumlah isi pada rank tertentu. Rumusnya di sini adalah sum kurung buka nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Fungsi average. Average adalah fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata dalam suatu rank tertentu. Penulisan rumusnya adalah average kurung buka nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian fungsi mark. Mark digunakan untuk mencari data tertinggi suatu rank. Yang rumusnya adalah sama dengan max kurung buka kurung tutup nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian fungsi min. Min adalah kebalikan dari fungsi max, yaitu fungsi yang digunakan untuk mencari data terendah dalam suatu rank. Penulisan rumusnya adalah min kurung buka kurung tutup nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah data numerik atau angka dalam daftar argumen atau sebuah rank. Penulisan sintaksnya atau penulisan rumusnya adalah sama dengan count value 1, value 2 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi write. Rumus write berfungsi untuk mengambil beberapa karakter teks dari data di Microsoft Excel yang dimulai dari kanan. Penulisan sintaksnya atau rumusnya adalah sama dengan write, teksnya kemudian number card. Maksudnya number card di sini adalah jumlah huruf yang mau kita tampilkan mau berapa. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi left. Left itu kebalikan dari right. Fungsi left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari data di Microsoft Excel yang dimulai dari kiri. Penulisan rumusnya adalah sama dengan left, teksnya, kemudian number chartnya. Kemudian yang nomor 8 adalah fungsi mid. Ini agak berbeda dari left sama right-nya. Rumus mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari data di Microsoft Excel yang dimulai dari tengah. Penulisan rumusnya adalah sama dengan mid, kurung buka kurung tutup, teks, kemudian start number, dimulai dari karakter keberapa, dan number card-nya atau berapa jumlah yang mau kita tampilkan. Kesimpulannya di sini, pada materi ini dibahas tentang pengertian dan penggunaan Microsoft Excel. Excel merupakan program atau aplikasi pengelolaan data berupa perhitungan atau grafik dari Microsoft Office. Lanjut, kita resume materi yang ketiga, masih dalam penggunaan perangkat lunak produktivitas, yaitu bagian yang ketiga, integrasi antar aplikasi Office Microsoft PowerPoint. PowerPoint di sini adalah suatu aplikasi pengelolaan atau pengolah presentasi dari paket Microsoft Office juga. PowerPoint digunakan untuk membuat presentasi berbentuk slide yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada audiens. Berapa tahap yang dapat dilakukan dalam membuat presentasi menggunakan PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan topiknya. Pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik apa yang akan kita sampaikan dalam presentasi. Topik haruslah spesifik dan jelas. Yang kedua, siapkan bahannya. Persiapan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti materi pembahasan, gambar, grafik, video maupun audio. Bahan ini akan mendukung penjelasan dalam presentasi. Yang ketiga, identifikasi materi penting. Dari berbagai bahan yang telah disiapkan, tentukan mana yang paling penting untuk disampaikan agar audiens mudah memahami inti pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, penulisan materi. Tulislah materi penting tersebut secara sistematis dalam bentuk teks, poin-poin ataupun urutan langkah. Hindari penulisan yang lebar agar mudah dipahami audiens.
Yang kelima, teknik presentasinya. Tentukan teknik presentasi apa yang akan dilakukan untuk menyampaikan materi. Misal dengan menggunakan animasi, efek suara, video, dan sebagainya. Teknik ini tujuannya untuk menarik perhatian audiens. Yang keenam, presentasi. Presentasikan hasil rancangan presentasi kepada audiens serta terapkan komunikasi nonverbal yang baik seperti bahasa tubuh, suara, kontak mata, dan lainnya. Lalu perbaiki presentasi berdasarkan masukan dari audiens. Di sini ada beberapa tips pembuatan presentasi PowerPoint yang baik. Antara lain, gunakan jenis font yang mudah dibaca seperti Arial dan Times New Roman. Kalau saya biasanya pakai Cambria ataupun Calibri. Itu juga bisa dijadikan referensi. Yang selanjutnya adalah gunakan variasi warna, gambar, foto, animasi, atau video untuk menarik perhatian. Batasi ukuran area teks maksimal 16x20 cm agar mudah terbaca. Yang selanjutnya, dalam satu slide hanya berisi satu topik atau subtopik dan maksimal 18 baris teks. Yang selanjutnya adalah beri judul setiap slide-nya. Yang selanjutnya juga perhatikan balancing, alignment, color scheme, dan kontras untuk setiap slide-nya. Kemudian gunakan template yang memberi layout yang baik seperti warna yang harmonis, paduan font yang senada. Kemudian satu slide hanya fokus pada satu pesan. Gunakan teks dan bahasa yang sederhana dan ringkas. Hindari terlalu banyak bullet point. Kemudian perkuat penjelasan, tidak hanya mengulang pesan. Nah, di sini kesimpulannya pada materi 3 adalah membahas tentang tip-tip cara pembuatan presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint yang baik. Berapa poin penting yang disoroti antara lain di sini adalah langkah-langkah dasar dalam membuat presentasi, seperti menentukan topik, persiapan materi, identifikasi bahan penting, dan penulisan presentasi secara sistematis. Yang kedua, tips teknis seperti memilih jenis, huruf, dan teks yang tepat, menggunakan variasi warna atau gambar secara terbatas, serta meminimalisasi jumlah informasi per slide. Yang ketiga, ciri-ciri template presentasi yang baik yaitu memberikan ruang yang luas, memadukan warna dan font secara harmonis, serta tema yang sesuai. Yang keempat, ciri slide yang baik hanya memuat satu ide utama per slide, memperjelas penjelasan secara ringkas tetap kuat, serta mudah dipahami oleh audiens. Demikian kesimpulan dari resume atau materi yang ketiga. Yang selanjutnya adalah resume materi yang keempat, perkembangan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah pengertian internet. Internet merupakan kependekan dari interconnecting networking atau international networking, yaitu kumpulan jaringan komputer besar dan kecil yang saling berhubungan dengan menggunakan jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. Internet merupakan gabungan dari berbagai jaringan dengan tata cara yang universal. Pengertian internet tidak hanya terbatas pada aspek perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak. Menurut Udin Saifuddin Soud, internet mempunyai karakteristik antara lain yang pertama adalah media interpersonal dan media massa. Yang kedua bersifat interaktif. Yang selanjutnya memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun tertunda. Kemudian selanjutnya adalah memanfaatkan atau manfaat internet dalam pembelajaran. Salah satu aktivitas yang memanfaatkan internet untuk pembelajaran adalah e-learning. E-learning merupakan usaha untuk membuat transformasi proses pembelajaran secara digital. Terdapat dua bentuk pemanfaatan internet untuk pembelajaran, yaitu web course. Yang kedua adalah web exchange course. Kemudian manfaat pembelajaran melalui internet. Yang pertama adalah meningkatkan interaksi peserta didik dan pendidik. Yang kedua, memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Yang ketiga, menjangkau peserta didik secara luas.
Yang keempat, memudahkan pembaruan dan penyimpanan materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran PAI menggunakan internet. Terkait perkembangan teknologi, pemanfaatan PAI dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Ada dua bentuk pemanfaatan internet untuk pembelajaran PAI, yaitu web course untuk pembelajaran non formal, kemudian web essay course untuk pembelajaran formal di sekolah maupun madrasah. Selanjutnya adalah manfaat internet dalam pembelajaran PAI, juga itu antara lain dapat meningkatkan aktivitas siswa, variasi pembelajaran, serta ketercapaian berbagai keterampilan secara efisien. Yang kedua, perkembangan penggunaan internet di dunia pendidikan, yaitu internet dimulai dikembangkan pada tahun 1969 sebagai ARPANET oleh ARPA untuk kepentingan militer Amerika Serikat. Kemudian perkembangan menjadi NSFNet dan terhubung ke kampus-kampus serta lembaga penelitian. Pada akhir 1990-an, komputer mulai banyak digunakan di dunia pendidikan. Internet kemudian menjadi sumber dan media pembelajaran. Globalisasi memungkinkan pertukaran informasi dari jarak dekat hingga jauh. Kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran PAI. Teknologi informasi seperti komputer dan internet perlu dimanfaatkan dalam pembelajaran PAI agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, rasional, dan sesuai tuntutan perkembangan zaman. Internet memiliki karakteristik yang mendukung kepentingan pendidikan, seperti penyebaran informasi yang luas, merata, cepat, seragam, dan terintegrasi. Internet menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kesimpulan materi 4 ini secara umum dapat disimpulkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Namun demikian, internet juga memiliki dampak yang baik maupun buruk sehingga perlu diarahkan ke kepentingan yang positif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah resume materi yang kelima, perkembangan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bagian yang kedua. Di sini, internet dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran agama Islam untuk aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, siswa dapat mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis tertentu, lalu menganalisisnya atau menganalisis maknanya. Mereka juga dapat mencari contoh-contoh perilaku yang diajarkan agama seperti jujur, amanah, istiqomah, lalu menganalisanya. Siswa bahkan dapat menelusuri sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dan strateginya. Untuk aspek afektif, siswa dapat belajar langsung dari internet tentang sifat-sifat Allah seperti Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, dan Al-Basir, lalu menerapkannya. Mereka juga dapat meneladani contoh-contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dari internet untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat pun dapat didapat dari internet. Sedangkan untuk aspek psikomotorik, siswa dapat mempelajari cara-cara ibadah seperti bersuci dari najis, sholat berjamaah, sholat Jum'ah, sholat qashar, dan manasik haji langsung dari video YouTube agar bisa langsung dipraktekkan. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menghadapi dampak penggunaan internet, perlu adanya kesadaran mengenai kewajiban mencari informasi yang positif, memahami pengoperasian internet, menjauhi hal negatif, saling mengingatkan, mengajarkan etika yang baik, memberi motivasi kepribadian, memberitahukan situs yang bermanfaat, serta kehadiran orang tua sebagai pengawas. Pada materi 5 ini dapat disimpulkan pemanfaatan internet dalam pendidikan agama Islam dapat memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan, sikap, serta keterampilan siswa, asalkan disikapi dengan bijak untuk menghindari dampak negatifnya. Yang selanjutnya adalah
Resume materi yang terakhir yaitu materi 6, Sistem Manajemen Pembelajaran LMS dan teknologi pendukungnya. Di sini LMS merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh pengajar untuk membuat, menyimpan, mengelola, serta menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara daring maupun luring. Teknologi pendukung e-learning meliputi email, obrolan daring, aplikasi kantor, video konversi, mesin pencari, dan infrastruktur jaringan. Berdasarkan tempat dan waktunya, komunikasi dalam pembelajaran dibedakan menjadi sinkronus dan asinkronus. Definisi LMS menurut beberapa sumber ialah lingkungan yang memfasilitasi pengajar dalam membuat dan menyampaikan materi pembelajaran serta melacak proses pembelajaran. Fungsi utama LMS meliputi manajemen siswa dan mata kuliah, penilaian, kolaborasi, personalisasi, pendaftaran, dan administrasi. Kemudian, metode pembelajaran terdiri dari teacher center dan student center. Pada teacher center, pengajar sebagai pusat pembelajaran, sedangkan pada student center, perannya menjadi fasilitator pembelajaran siswa. Contoh desain pembelajaran student center ialah PJBL, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Di sini, berbagai LMS memberikan fitur yang berbeda sesuai kebutuhan pembelajaran. Penggunaan LMS akan efektif bila sesuai metode pembelajaran dan didukung fasilitas lain seperti internet dan video konferensi. Kemudian kesimpulan dari materi 6 ini adalah LMS digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran daring melalui berbagai fitur yang mendukung aktivitas belajar, mengajar, baik secara personal maupun kolaboratif. Pemilihan dan penggunaan LMS harus sesuai dengan desain pembelajaran dan didukung infrastruktur teknologi yang terkait. Demikianlah review materi 1 sampai 6 dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.